ada hidayah. Maknanya adalah hidayah ini akan ditambah oleh Allah kepada orang yang sudah hidayah. Orang yang sudah melakukan kebaikan, Allah akan tambahkan lagi semangat mereka melakukan kebaikan. Saya sebagai pemerintah, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai seorang guru, apa harus saya lakukan? Saya sebagai anggota masyarakat, apa harus saya lakukan? Ada kegelisahan, ada kegundahan, ada ketidaknyamanan. Harus ada sikap itu dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak ada kegundahan itu, nyaman-nyaman aja. Benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasulullah? Mar ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi yughfaru adh-dhunuba was-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rasa mulia dan rasa ta'zim kami kepada imam masjid, seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman Lu'smawi. Rasa mulia dan ta'zim kami kepada khadim syiar mahabbah subuh yang menjadi pemotivasi dari gerakan bagaimana menghidupkan subuh dan menjadikan sholat subuh sebagai satu gerakan yang membangkitkan semangat dan kebersamaan. Seluruh hadirin dan hadirat jamaah sekalian, semoga semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah lah yang telah menghidupkan kita. Setelah sejenak Allah mematikan kita tadi malam. Alhamdulillah, Allah yang telah memasukkan kembali iman di dalam hati kita. Karena dengan iman itu kita mau bergerak meninggalkan nyamannya tempat tidur, mau bergerak walaupun harus melintasi jarak yang jauh untuk menyambut panggilan azan dan menyambut seruan untuk salat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, begitu juga Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Quran Al-Azim menyebutkan bahwa para ulama telah meletakkan satu kaidah yang sangat fenomenal, satu kaidah yang menjadi satu standar dari amal soleh yang kita kerjakan. Apa kata para ulama kaidahnya? Inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha wa inna min jaza'is say'ah as-say'atu ba'daha.
bahwa balasan pahala dari sebuah kebaikan itu, sebuah amal soleh itu adalah amal soleh yang dilakukan seterusnya, dan balasan dari sebuah kejahatan adalah kejahatan setelahnya. Kaidah ini bisa kita pahami bahwa kalau ingin mengukur sebuah amal kebaikan yang kita lakukan, apakah amalan itu kita ini diterima oleh Allah? Apakah amal kebaikan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berarti ada amal kebaikan yang terus kita lakukan setelah amal soleh itu. Bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan kita beramal soleh, kita menjaga sholat jamaah. Sepanjang bulan Ramadan kita hadir untuk melaksanakan tarawih, qiyamul lail, beriktikaf. Kita berpuasa di siang hari, menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran dan zikir, menghidupkan Ramadan dengan meninggalkan banyak keburukan-keburukan. Apakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Standarnya, kaidah ini adalah kita lihat ma ba'da Ramadan. Apakah setelah Ramadan amal-amal ini masih konsisten kita laksanakan? Kalau masih konsisten, berarti amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga balasan dari sebuah kejahatan pasti akan melakukan kejahatan berikutnya. Sebuah kejahatan yang kita lakukan, setelah itu akan ada kejahatan. Ini kaidah ini tidak semerta-merta dibuat oleh para ulama. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah memiliki hidayah. Allah menambah hidayah bagi orang-orang yang sudah ada hidayah. Maknanya adalah hidayah ini akan ditambah oleh Allah kepada orang yang sudah hidayah. Orang yang sudah melakukan kebaikan, Allah akan tambahkan lagi semangat mereka melakukan kebaikan. Bagi orang yang tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan amal soleh, nggak ada tambahan. Wal baqiyatus solihatun khairun 'inda rabbika wa khairum maradda. Khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Amal soleh yang dilakukan setelahnya, yang tersisa dari itu, yang dilakukan terus-menerus setelah itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kondisi kita. Ini kondisi kita di bulan Ramadan. Namun yang sering kita evaluasi adalah ma ba'da Ramadan. Ada beberapa fenomena kondisi orang setelah bulan Ramadan. Kondisi yang pertama yang kita temukan setelah Ramadan, setelah malam terakhir tarawih, setelah memasuki malam pertama 1 Syawal, orang mulai malas sholat. Orang sudah mulai tidak berbondong-bondong lagi untuk sholat berjamaah. Ukuran kita, kalau kita mau melihat subuh pertama, hari pertama Ramadan, rata-rata musola, masjid, menasah itu penuh. Dari mana datang? Yang nggak pernah datang penuh. Kita lihat malam pertama tarawih membludak di semua masjid. Lalu nasib masjid pada malam 1 Syawal, malam besoknya, seterusnya orang sudah mulai tidak mementingkan sholat jamaah, sholat 5 waktu, mulai meninggalkan sholat. Kalau sekarang tarawih, kedai-kedai tutup, kecuali di akhir-akhir ini, semua tutup, semua pergi sholat, mulai hilang. Padahal as-salatu imaduddin. Ini semua kita hafal. Salat itu tiang agama.
Salat itu adalah kunci dari agama. Tapi ada orang yang begitu mudah meninggalkan salat. Allah mengatakan, "Fa khalafa min khalfihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat, fasawfa yalqawna ghayya." Akan ada satu generasi nantinya, khalfun, satu generasi, adha'u shalah, yang mulai meninggalkan salat, wattaba'u syahawat, dan mulai mengikuti hawa nafsunya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqudha ural islami urwatan urwatan. Urat-urat Islam itu dibarat seperti urat, seperti kabel-kabel listrik, akan terputus satu demi satu urat Islam. Yang pertama putus, yang pertama hilang adalah hukum. Yang kedua akan hilang, urat terakhir dari Islam yang akan hilang itu adalah as-shalah, kata Rasulullah. Berarti kalau sholat sudah hilang, sudah putus, berarti selesailah Islam itu. Dan fenomena ini kita lihat, semuanya sudah mulai terasa. Budaya meninggalkan sholat. Nah, oleh karena itu, dan yang lebih-lebih lagi akan ditinggalkan adalah sholat subuh. Maka luar biasa syiar mahabbah subuh ini, sebuah motivasi untuk menggerakkan orang di semua sedi. Wahai para pejuang-pejuang subuh, dimanapun Anda berada, datanglah, ayo bersama-sama tunjukkan syiar kita. Karena salah satu yang hari ini dihabisi adalah menghilangkan syiar-syiar Islam. Maka syiar salat subuh kita hidupkan, ghirah, munculnya SMS, munculnya GPS, gerakan pemuda-pemuda subuh. Ayo para pemuda bangkit. Anak-anak muda naik motor, ramai-ramai pagi-pagi berangkat ke masjid. Dipikir geng motor, rupanya anak-anak muda penggerak salat subuh. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqi illa salatul fajri wa salatul isya." Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah dua salat. Salatul fajri, salat subuh, dan salat isya. Maka alhamdulillah hari ini dengan hadir kita di gerakan salat subuh, hadir kita dalam salat jamaah setiap waktu salat, berarti kita terlepas dari sifat nifak yang ada dalam diri kita. Karena para sahabat semua berdoa, para salawat salam, ya Allah jauhkan kami dari sifat nifak, sifat munafik. Sifat munafik itu dia tidak sanggup hadir salat subuh. Salat munafik itu mereka melaksanakan salat malas-malasan. Maka alhamdulillah hadis ini disambung oleh Rasulullah SAW. Seandainya kamu tahu apa yang ada dalam sholat subuh itu, kamu akan datang sholat subuh itu walaupun dalam keadaan merangkak. Nggak sanggup datang, merangkak, kita akan datang untuk hadir di sholat subuh. Seandainya kamu tahu, menunjukkan ada orang yang nggak paham apa yang ada di dalam sholat subuh. Kualitas umat hari ini, ingin tahu kualitas umat hari ini, di mana kita mengukurnya? Ukurnya adalah pada jamaah sholat subuh. Kalau ingin tahu kualitas orang Losmawi hari ini, jangan lihat banyaknya orang di pasar, jangan lihatnya banyak motor yang melintas di jalan. Jangan ukur itu. Ukurlah pada sholat subuh ini. Lihatlah setiap masjid yang ada di Losmawi. Inilah standar kualitas kita hari ini. Yang pertama, orang mulai malas sholat. Yang kedua, orang mulai malas datang ke masjid. Mulai masjid-masjid menjadi sepi kembali, menjadi seperti tidak ada orang. Suara azan bergema di mana-mana. Di setiap sudut kota bunyi suara azan. Seberapa terdetik seakan panggilan azan itu menjadi panggilan yang membuat kita tidak nyaman lagi duduk. Panggilan azan membuat kita tidak nyaman lagi bawa kendaraan, tidak nyaman lagi jualan, tidak nyaman lagi tidur, tidak nyaman. Ada panggilan. Kebayang tidak seorang
Suami yang dipanggil sama istrinya, kalau SMS telepon istri cepat-cepat diangkat. Kalau dipanggil sama anaknya cepat. Kalau dipanggil sama atasannya buru-buru dibangun. Tiba-tiba ada telepon dari kantor, segera datang ke kantor. Siap komandan, siap berangkat. Tapi suara azan panggilan Allah Subhanahu wa taala seberapa terdetik terjawab. Seorang lelaki buta datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mendapat keringanan untuk tidak hadir ke masjid salat berjamaah. Ya Rasulullah, saya ini buta ya Rasulullah. Adakah keringanan bagiku untuk tidak hadir ke masjid, untuk tidak hadir salat berjamaah? Ada, kata Rasulullah. Senang hatinya, ada keringanan. Ketika dia berbalik, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mendengar azan? Apakah kamu mendengar azan? Dengar ya Rasulullah. Kalau kamu mendengar azan, fa'ajib. Kalau kamu mendengar azan, jawablah. Jadi orang buta sekalipun, uzur yang paling ini orang buta, uzur, tidak nampak jalan, tidak ada yang membimbing, gelapnya malam. Ketika dia minta keringanan, gak ada keringanan dari Rasulullah. Seandainya dia mendengar azan, bagaimana dengan kita yang Allah berikan mata, yang Allah berikan telinga, Allah berikan kesempurnaan kaki, diberikan kemudahan jalan, punya alat kendaraan untuk pergi. Apa alasan kita untuk mengatakan tidak datang? Rasanya apa jawaban kita di hadapan Allah untuk mengatakan tidak datang? Gelap ya Rasul, ya Allah, lampu jalan penuh, jauh kendaraan. Dua, kenyataan yang ketiga adalah orang mulai tidak sholat malam. Kalau tarawih penuh, sholat tarawih ramai. Setelah selesai Ramadan, masihkah kita melaksanakan sholat witir? Masihkah kita melaksanakan malam? Hampir orang tidak lagi. 2 rakaat aja berat, 1 rakaat witir aja berat. Ini muhasabah kita di akhir Ramadan. Sehingga pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti laki-laki itu, jangan kamu contohi pria itu, jangan kamu contohi orang itu. Kana yaqumul lail wa taraka qiyamal lail. Dulu laki-laki itu, kata Rasulullah SAW, dia salat malam, rajin siap malam. Sekarang dia tidak meninggalkannya. Jangan contohi dia, kata Rasulullah. Jangan contohi laki-laki seperti ini, nggak bisa jadi contoh. Maka kita yang qiyamul lail rajin, jangan sampai malam kita sepi. Nggak usah banyak, 2 rakaat, nggak usah banyak witirnya, 1 rakaat itu seringan-ringannya. Jangan sampai tinggal. Yang keempat adalah mulai meninggalkan baca Al-Quran. Mulai meninggalkan baca Al-Quran. Sekarang selesai sholat orang pegang Quran. Ini pun sebagiannya lebih mementingkan ngobrol daripada baca Al-Quran. Orang di bulan Ramadan program-program hafal Quran, program-program mengaji di mana-mana. Setelah Ramadan seperti sepi, hilang kembali. Al-Quran mulai ditinggalkan. Padahal Al-Quran inilah yang diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran ini yang merubah bangsa Arab jahiliyah bisa bangkit kembali. Al-Quran ini yang dibaca oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat. Mereka ditulis di atas tulang-tulang dan pelepah kurma, tapi membuat mereka bangkit. Lalu Al-Quran sekarang di teman kita, cetakannya bermacam-macam. Coba pergi, warna apapun ada, keindahan casing.
Quran di tempat kita, keindahan casing menjadi satu yang gak berani kita pegang. Terlalu cantik casingnya, tapi lupa isinya. Orang mulai meninggalkan, tidak mau membaca Al-Quran. Masih malu, maaf di kita, malu. Apa malu? Banyak orang gak bisa ngaji. Malu di negeri bersyariat, masih orang tidak bisa ngaji. Oh, ada orang gak mau mengaji, gak bisa mengaji, tapi belajar isinya, datang pengajian, bagus. Udah gak bisa ngaji, gak hadir pengajian, dan tidak ada keinginan. Maka padahal orang nanti di yaumil qiyamah, derajatnya di yaumil qiyamah ini bertingkat-tingkat, tergantung dari bacaan Al-Qur'annya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Quran. Yang kelima, mulai tidak lagi peduli dengan lisan, tidak lagi peduli dengan kata-kata. Kalau sekarang semua, kenapa diem, kenapa nggak bicara, kenapa nggak ada caci maki? Ramadan, puasa. Setelah puasa mulai lagi, mulai lepas mulut, mulai nggak terkontrol kata-kata, mulai nggak terkontrol dari status mulai tidak terkontrol. Kenapa? Ramadan sudah selesai. Ini fenomena. Fenomena bisa kita lihat perubahan yang sangat drastis bulan Ramadan. Senang kita lihat. Malam Idul Fitri, apa yang akan kita lihat? Dentuman mercun menyambut Idul Fitri. Suara mercun di mana-mana. Padahal kita udah mau seruan pemerintah. Seruan pemerintah tidak boleh ada mercun. Tapi kenapa orang masih mau menjual mercun padahal nggak ada yang beli? Kenapa? Yang beli siapa? Orang kita. Alah, untuk anak-anak. Ini bukan hari raya mereka, ini hari raya kita. Hari raya yang menunjukkan kefitrahan, hari raya yang menunjukkan sebuah nilai dari Ramadan. Kenapa bisa begitu? Seruan pemerintah ini luar biasa, tapi seakan-akan tidak berfungsi. Salah satu yang hilang dari kita umat Islam adalah kontrol sosial. Ini yang harus kita akui, dan harus kita akui yang telah hilang dari kita hari ini adalah kontrol sosial, respon sosial, sikap tidak peduli, bukan urusan saya, sikap individualis. Apakah itu sikap seorang mukmin? Tidak. Sikap orang mukmin tidak demikian. Sikap ahli ibadah bukan demikian. Sikap tidak peduli, bahasa Acehnya jak belak tapak dro, duk belak punggung dro. Benar, di dalam sikap tidak ingin peduli urusan orang lain, tidak ingin ikut campur urusan orang dalam urusan pribadi orang. Tapi yang menyangkut urusan sosial, Islam tidak mengajarkan itu. Pujian terhadap umat terdahulu adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sifat responsif, melihat kebaikan, melihat keburukan, dia cegah. Dia menyuruh kebaikan dan mencegah kemaksiatan. Hari ini hilang di kita. Kita menyuruh kebaikan, tidak berani merespon di atas keburukan. Sekarang contoh yang paling gampang. Ada orang di depan kita tidak puasa, berani kita tegur? Tidak berani. Ini jalan-jalan kita di Lok Semawi. Ini ba'da Ramadan, boleh kita lihat. Kalau dulu ada wanita yang gak berjilbab masih aneh di kita. Sekarang laki-laki pakai celana pendek jogging. Siapa berani negur? Siapa berani negur? Gak ada berani kita. Maksud saya, ada orang pakai baju jaket, pakai headset di telinganya, dia jogging dengan celana pendek di depan masjid kita, di depan jalan kita, di kota kita. Berani kita tegur? Nggak ada mental kita.
Kejadian ini terjadi di Kuwait ketika Perang Teluk. Perang Teluk, ketika tentara Amerika masuk ke Irak. Mereka jogging, mereka lari-lari, perempuan-perempuan tentara perempuan dengan celana pendek. Lalu seorang ulama, seorang syekh datang menegur, "Hai, kenapa kamu seperti ini dengan pakaian saya di negeri kami?" Apa jawab tentara Amerika, Bang? "Apa urusan kamu? Negeri kamu ini kami yang jaga." Hilang wibawa, hilang izzah, hilang jati diri. Ini yang terjadi dengan kita. Ada anak-anak yang merokok, nggak berani kita tegur. Anak-anak balapan di jalan, nggak berani kita tegur. Orang-orang pakai pakaian ketat di kota kita, nggak berani kita tegur. Di mana izzah kita? Di mana kemuliaan kita? Nah, ini yang harus menjadi salah satu yang bersikap dari orang beriman ini adalah jangan hilang respon sosial. Tegur, bilang, maaf, tolong jangan pakai celana pendek. Maaf, jangan buat itu di tempat kami. Tolong. Kalau semua bersikap respon sosialnya bagus, mana ada begal di tempat kita? Kalau respon sosial bagus, mana ada orang-orang yang akan berani melakukan hal-hal yang buruk di tempat kita? Akhirnya apa? Setiap ada kasus begal, semua ngurut dada. Begal lagi di tempat kami, polisi tidak bergerak. Alasan polisi tidak bergerak, respon sosial udah hilang. Maka ibadah dalam diri seseorang itu membangkitkan apa? Membangkitkan ghirah, kecemburuan. Islam itu membangkitkan kecemburuan dalam diri kita. Sekarang apa yang kita lakukan? Seandainya istri kita dibawa lari orang, marah Ustaz. Nggak akan saya biarkan Ustaz, kemanapun akan kucari. Sekarang anakmu dibawa orang, apa yang kamu lakukan? Tidak akan kubiarkan kucari, kuhabisi dia. Sekarang agamamu yang dilecehkan. Kalau istri kita marah, kalau anak kita marah, agama kita dilecehkan, masihkah kita diam? Respon sosial, peduli dengan lingkungan. Maka ghirah orang-orang yang beriman itu, ghirah dari semangat sholat jamaah kita, ghirah dari semangat SMS kita dan GPS kita adalah munculnya amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan berarti setelah ini semua berdiri di jalan, bukan. Kita melihat banyak fenomena-fenomena di tengah masyarakat kita. Melihat anak-anak yang tidak bisa baca Quran, kita berpikir bagaimana mereka bisa ngaji semuanya. Melihat anak-anak yang nggak sholat, nggak peduli, apa yang harus kita pikirkan? Saya sebagai pemerintah, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai seorang guru, apa harus saya lakukan? Saya sebagai anggota masyarakat, apa harus saya lakukan? Ada kegelisahan, ada kegundahan, ada ketidaknyamanan. Harus ada sikap itu dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak ada kegundahan itu, nyaman-nyaman aja. Benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasulullah? Mar ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu, kekuasaanmu, tanda tanganmu. Jika kamu melihat kamu tidak mampu dengan lisanmu, ngomong, bilang, sampaikan, jadikan tulisan-tulisan kita di koran, tulisan-tulisan kita di Facebook, tulisan-tulisan kita di Twitter, tulisan kita di kelompok-kelompok grup. Bangkitkan kesadaran bersama, nulis. Kalau nggak berani ngomong, yang terakhir, kalau kamu juga tidak bisa ngomong, nggak bisa nulis, nggak bisa bersikap, benci dengan hatimu, dan itu iman yang paling kerdil. Berarti kalau lihat nggak suka saya, itu iman itu tinggal low bed. Kalau di HP itu tinggal satu garis lagi, itu pun sudah berkedip-kedip.
Kalau motor itu minyaknya sudah keluar kuning, mau jalan dengan warna kuning, berani kita berangkat ke Banda Aceh, di Losmawe sudah warna kuning, kita akan mati di tengah jalan. Ini ghirah, ini kecemburuan yang diajarkan oleh Islam. Dan saya pernah menutup cerita ini ketika seorang wanita di sebuah pasar, ujung kainnya diikat oleh Yahudi, ya, diikat di Yahudi. Lalu ketika perempuan berjalan, kain tersingkap, nampaklah aurat wanita ini. Lalu wanita muslimah ini menjerit, "Ya Umar!" Dipanggil Umar di kota yang jauh, Umar di Madinah Munawwarah. Bagaimana dengan kehendak Allah berita ini sampai kepada Umar? Ketika ada sedang wanita disingkap itu, seorang laki-laki di kalangan itu orang Islam, dia bangkit, dia bunuh Yahudi itu. Kenapa dia bunuh? Menjaga marwah dari wanita muslimah walaupun dirinya terkorban. Harta, sekarang berapa banyak anak-anak gadis kita yang ditelanjangi, tersingkap. Lalu berita Umar marah dan dikirimkan pasukan. Hanya gara satu orang. Begitu Islam. Islam itu lebah. Maka surah An-Nahlu, lebah. Apa itu lebah? Lebah itu nggak diganggu, nggak mengganggu orang. Lebah itu membawa manfaat bagi kebaikan. Coba ganggu lebah, rame-rame dia datang. Sikap lebah. Umat Islam dibagaikan lebah. Jangan menjadi seperti orang yang pasif. Udahlah, seperti ini kondisi kami, hidup mengeluh. Nah, mudah-mudahan semangat subuh memberikan kita ghirah. Yang pertama adalah melanjutkan ibadah bulan Ramadan ini dalam hari-hari setelah Ramadan. Tidak boleh berkurang. Kalau tidak sempurna pun minimal ada. Karena ini tanda amal kita diterima. Yang kedua adalah bagaimana membangun respon sosial, sikap responsif, rasa peduli dengan lingkungan. Tidak cukup dengan jalan saya soleh pribadi, tidak. Soleh pribadi penting, tetapi kesolehan sosial jauh lebih penting. Karena beginilah Islam mengajarkan kita. Yang terakhir, semoga semangat kita ini tidak hanya terpendam dalam diri kita. Ayo kita tularkan kepada istri kita, suami kita. Ayo kita tularkan kepada anak-anak kita. Ayo kita tularkan kepada tetangga-tetangga kita. Jangan hanya ini terpendam kebaikan ini dalam diri kita sendiri, tapi harus mengalir kepada semua orang, mengajak semua orang. Ajak setiap kita mau pergi. Ayo nanti malam besok subuh kami ada gerakan ke sana. Ayo semua. Cerita orang-orang Singapura itu ketika jamaah Baitur Rahman mengajukan masjid di Singapura. Ditanya bagaimana di Singapura. Mereka itu ada pengajian di masjid, mereka akan ketok pintu rumah. Malam ini ada pengajian, datang ya. Malam ini ada pengajian, datang ya. Mereka akan mengajak orang lain, gerakan untuk membangun. Ternyata Islam ini akan bangkit kalau ditekan. Kalau mereka ditekan, dia akan bangkit. Tapi kalau terbiarkan seperti ini, kondisi seperti ini, akhirnya santai-santai aja, apa-apa jadilah. Tunggu saya mati aja lah, anak saya terserah dia nanti. Mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Hanya doa. Hidayah ini harus dididik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Semoga gerakan syiar mahabbah subuh ini, tokoh-tokoh kita sudah mulai tua. Ini harus terus, ini sudah 500 sekian. Mudah-mudahan sampai 1000, bahkan 1.000.000, bahkan sampai akhir zaman gerakan ini tetap ada. Dan yang mengasasnya ini menjadi pahala jariah yang tidak putus-putus. Bukan hanya khadimnya, tapi jamaahnya semuanya akan terus mengalir gerakan ini. Gerakan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.